Model pembelajaran Safi. Apa sih model pembelajaran Safi itu? Yuk simak pembahasannya. Sebelum ke pembahasannya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rudi Santoso dengan NIM terakhir 127. Saya Putri Adelia Puspita Yusuf dengan NIM terakhir 130. Saya Ilafi Gala Sabrina dengan NIM terakhir 145. Dan saya Amalia Rizka Fernanda dengan NIM terakhir 140. Pengertian SAFI. SAFI merupakan singkatan dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Jadi, model pembelajaran SAFI merupakan rancangan pembelajaran yang nantinya dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran SAFI ini berarti belajar dengan memaksimalkan penggunaan indera secara penuh. Selain itu, elemen dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Unsur-unsur model pembelajaran Safi. Unsur yang pertama adalah somatik. Somatik artinya siswa ikut bergerak dan bertindak aktif secara fisik selama proses belajar. Unsur yang kedua yaitu auditori. Auditori berarti belajar dengan menekankan pada aspek keterampilan berbicara dan menyimak. Unsur yang ketiga adalah visual. Visual adalah belajar dengan cara mengamati dan menggambarkan. Contohnya yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan, seperti meneliti tumbuhan dan semacamnya. Unsur yang keempat adalah intelektual. Intelektual berfokus pada belajar memecahkan masalah dan berpikir. Langkah-langkah model pembelajaran Safi dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap penampilan hasil. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar, yang tujuannya untuk menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang. Hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah membangkitkan rasa ingin tahu, memberikan sugesti positif, dan menyingkirkan hambatan belajar. Tahap yang kedua adalah tahap penyampaian. Tahap penyampaian mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik. Hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah pengamatan fenomena di dunia nyata, presentasi interaktif, dan pelatihan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada tahap pelatihan yang bertujuan untuk membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yakni berupa mengajar balik, simulasi dunia nyata, dan permainan dalam belajar. Lalu tahap keempat ada tahap penampilan hasil yang bertujuan untuk membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka, yakni dengan adanya aktivitas dukungan kawan, pelatihan terus-menerus, dan umpan balik evaluasi kinerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran Safi terdiri dari: pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Kedua, kerjasama membantu proses pembelajaran. Ketiga, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Dan yang terakhir, otak menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Semua elemen yang ada dalam prinsip model pembelajaran Safi tersebut harus dapat diterapkan. Selain itu, dalam menerapkan model pembelajaran Safi ini, kunci utama agar terlaksana dengan baik yaitu ada pada guru itu sendiri. Penerapan metode pembelajaran SAFI dibagi menjadi 4, yaitu 1. Adanya kerjasama di antara pembelajar. 2. Dapat menggunakan alat peraga. Yang ketiga, dapat menggunakan belajar kontekstual. Yang keempat yaitu keterlibatan pembelajar sepenuhnya. Model pembelajaran Safi juga terdapat kelebihan dan kekurangan loh. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya adalah 1. Membangkitkan kecerdasan siswa melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. 2. Suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga siswa lebih mengingatnya. 3.
mampu membangkitkan kreativitas siswa dan meningkatkan kemampuan siswa. 4. Variasi ini sangat cocok digunakan untuk semua gaya belajar. Selain kelebihan, model pembelajaran Safi juga memiliki kelemahan. 1. Model ini menuntut adanya guru yang kreatif, inovatif, sehingga harus dapat memadukan keempat unsur secara utuh dan menyeluruh. 2. Memerlukan sarana prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan terutama untuk media pembelajaran. 3. Membutuhkan waktu yang lama terutama bila siswa yang lemah. Demikianlah pemaparan model pembelajaran Safi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.